Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa bertatap muka melalui media video ini untuk beberapa waktu ke depan kita menyampaikan menyimak pemaparan terkait dengan sengketa perbatasan Thailand dan Kamboja yang mana kaitannya adalah dengan hukum perjanjian internasional. Baik, untuk pemaparan kali ini secara garis besar ada sekitar 8 item yang akan kami paparkan. Di antaranya adalah pengantar, kemudian tujuan, yaitu tujuan dari presentasi ini. Yang ketiga adalah relevansi topik yang akan kita bahas pada kali ini. Kemudian teori hukum, analisa kasus, pendapat ahli, penerapan hukum, hingga kesimpulan. Jadi selama beberapa waktu ke depan kita akan membahas mengenai 8 item tersebut. Namun ada baiknya sebelum kita melanjutkan, perkenankan saya Marsiman. Saya adalah seorang karyawan di salah satu perusahaan manufaktur otomotif yang berada di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ketertarikan pada ilmu hukum didasari oleh kondisi perburuhan yang ada di Bekasi khususnya dan Indonesia pada umumnya. Kaitan dengan hukum perjanjian internasional bahwa buruh adalah bagian dari yang terdampak dari kebijakan-kebijakan nasional yang terkait dengan perjanjian internasional yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Jadi sebagai buruh kita harus, kami tentunya harus tahu apa-apa yang terjadi di dunia luar sana yang kemudian diimplementasikan di hukum nasional, terutama tentang ketenaga kerjaan. Baik. Kemudian tujuan presentasi yang pertama adalah untuk meningkatkan pemahaman akan pentingnya kesepahaman dan bukti yang disepakati, bukti yang disepakati bersama oleh pihak-pihak, tentunya buat perjanjian internasional, khususnya dalam hal ini adalah wilayah batas antar negara. Kemudian tujuan berikutnya adalah memahami bahwa masih banyak potensi konflik yang timbul akibat terlalu percaya dan tidak melakukan verifikasi terhadap isi perjanjian. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya adalah sebagai pemenuhan tugas mata kuliah hukum perjanjian internasional. Jadi ada 3 tujuan presentasi kali ini. Yang pertama adalah meningkatkan pemahaman akan pentingnya kesepahaman dan bukti yang disepakati mengenai batas wilayah antar negara. Kemudian memahami bahwa masih banyak terdapat potensi konflik yang timbul akibat terlalu percaya dan tidak melakukan verifikasi terhadap isi perjanjian internasional. Yang ketiga, bahwa memang tujuan presentasi ini adalah sebagai pemenuhan tugas mata kuliah hukum perjanjian internasional yang mana kami sedang menempuh perkuliahan di Prodi Hukum Universitas Siber Muhammadiyah. Selanjutnya, apa relevansinya terkait dengan kasus sengketa perbatasan Thailand dan Kamboja terhadap hukum perjanjian internasional?
Yang pertama adalah kasus ini merupakan kasus paling menarik dalam hukum internasional dan juga hukum perdata internasional, ya. Yang mana menggambarkan bagaimana kesalahan pemetaan di masa kolonial dapat memicu konflik bersenjata di era modern. Kemudian, bagaimana doktrin-doktrin hukum internasional diterapkan untuk menyelesaikannya. Ya, pada endingnya ya ternyata karena memang ya di kawasan konflik tersebut terdapat kawasan Candi Preaviher yang merupakan bangunan suci umat Buddha. Kita ketahui bersama, Kamboja dan Thailand merupakan negara dengan jumlah umat Buddha yang cukup besar, ya. Mayoritas di Thailand dan Kamboja adalah pemeluk agama Buddha. Dan tentu potensi ekonomi wisata yang endingnya adalah bisa memajukan, ya, meningkatkan devisa bagi negara yang mana menguasai area candi tersebut. Baik, dalam teori-teori hukum internasional bahwa hukum perbatasan antar negara merupakan salah satu cabang paling krusial dalam hukum internasional publik. Hukum ini mengatur bagaimana kedaulatan teritorial suatu negara dibatasi dan bagaimana garis batas tersebut ditentukan, diubah, serta dipertahankan untuk mencegah konflik bersenjata. Doktrin uti possidetis juris adalah doktrin paling utama dalam hukum perbatasan modern. Doktrin ini menyatakan bahwa batas wilayah negara yang baru merdeka harus mengikuti batas wilayah administrasi yang ditinggalkan oleh negara penjajahnya. Jadi, seperti Indonesia yang dijajah oleh Belanda, maka batas wilayahnya mengikuti batas wilayah yang ditinggalkan oleh kolonial Belanda. Seperti kita ketahui, sebagian wilayah dahulu, ya, Timur Timur misalkan, ya, yang dikuasai Portugis, ya, tidak langsung masuk ke dalam Indonesia, sehingga kemudian dapat memicu pertikaian, ya, sehingga ya seperti kita ketahui bersama bahwa Timur Timur sudah lepas menjadi negara Timur Leste. Demikian pula dengan Thailand dan Kamboja, bahwa Kamboja ini dulu merupakan jajahan Prancis, sedangkan untuk Thailand atau dulu dikenal dengan Kerajaan Siam tidak dijajah, ya, tidak dijajah. Kemudian yang ketiga, natural boundaries atau batas alami suatu negara seringkali menggunakan bentang alam sebagai garis batas. Ya, biasanya menggunakan pegunungan. Pegunungan merupakan garis batas alami, watershed atau talweg. Watershed ini biasanya sungai, talweg itu pegunungan. Yaitu titik tertinggi di mana air mengalir ke dua arah berbeda. Itu adalah sungai. Jika sungai menjadi batas, garis tengah aliran terdalam sungai, talweg line. Wah, ini ya, garis tengah terdalam daripada aliran sungai tersebut yang menjadi batas antar negara. Biasanya digunakan sebagai batas hukum, ya, bukan untuk tepi sungainya, tetapi garis tengah sungai. Kemudian yang keempat, batasan buatan. Kalau tadi batasan bentang alam, nah sekarang batasan buatan, artificial geometric boundaries. Batas yang ditarik menggunakan garis astronomis, garis lintang, garis bujur, atau menggunakan pagar, patok buatan manusia. Ya, contohnya antara lain Korea Utara dan Korea Selatan. Juga tentu ada di Amerika Serikat dengan Meksiko yang sekarang dibuat tembok besar, ya, pagar gitu untuk membatasi kedua negara tersebut. Kemudian yang kelima, bahwa hukum perbatasan laut internasional diatur secara kodifikasi dalam UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea. Tapi tidak akan kami jabarkan secara rinci di sini. Yang keenam adalah hukum udara internasional
diatur utama dalam Konvensi Chicago 1944, Chicago Convention of International Civil Aviation. Kaitannya dengan sengketa Thailand dan Kamboja, maka yang digunakan adalah perbatasan darat ya tadi. Jadi ada bentang alam dan sungai. Analisa kasus terkait dengan sengketa perbatasan Thailand dan Kamboja. Jadi akar sejarahnya adalah bahwa Kamboja dulu merupakan jajahan Prancis. Prancis dan Siam dulu menyepakati bahwa batas kedua wilayah itu mengikuti pegunungan Dangrek. Nah, akan mengikuti garis batas air alami, watershed line. Jika mengikuti aturan geografis ini, Candi Previher harusnya masuk ke wilayah Thailand. Namun, Prancis pada saat itu melakukan kesalahan fatal. Bahwa tim pemetaan membuat peta resmi, namun menyimpang dari garis batas air alami dan menggambar garis batas yang memasukkan Candi Previher ke dalam wilayah Kamboja. Nah, disinilah akar dari permasalahannya. Kenapa? Setelah Prancis kemudian menyerahkan peta tersebut kepada pemerintah Siam menerima peta tersebut tanpa protes atau pengecekan ulang selama puluhan tahun. Nah, ini yang menjadi akar masalah di kemudian hari. Ya. Kemudian konflik dan eskalasi pun terjadi. Pada tahun 1954, setelah Kamboja merdeka dari Prancis, militer Thailand menduduki kompleks candi tersebut, sehingga memicu protes keras dari Kamboja. Nah, sini mulai ya, sini mulai. Karena pada saat dan Prancis belum ada tuh pendudukan candi oleh militer Thailand. Kemudian tahun 1959 hingga 1962, Kamboja membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional. Tuh, jadi kasusnya dibawa ke International Court of Justice, ICJ. Tahun 2008, Kamboja berhasil mendaftarkan Candi Previher sebagai situs warisan dunia UNESCO. Pendaftaran ini memicu gelombang nasionalisme ekstrim di Thailand. Kontak senjata antar militer pecah di perbatasan, menyebabkan korban jiwa dari kedua belah pihak, baik sipil maupun militer. Tahun 2011 sampai 2013, Kamboja membawa lagi ke ICJ. Kamboja meminta ICJ menginterpretasikan ulang putusan tahun 1962 karena Thailand mengklaim bahwa meski candinya milik Kamboja, wilayah tanah di sekitar candi seluas 4,6 meter persegi ya tetap milik Thailand. Tetap milik Thailand. Jadi Thailand menganggap candinya itu adalah milik. Oke, candinya milik Kamboja, tapi tanahnya itu milik Thailand. Nah, coba ini. Kira-kira bikin pusing tidak? Bikin pusing, makanya konflik itu ya memang membuat pusing. Ada bangunannya milik Kamboja, tetapi tanah di sekitarnya milik Thailand. Nah, ini yang membuat kemudian ramai. Lalu, kita simak pendapat ahli terkait permasalahan ini. Yang pertama adalah dari Anthony Anggi, pakar hukum internasional, ya, yang menyatakan bahwa kasus ini memiliki keunikan, ya, keunikan dan sesuatu yang sangat penting. Bagaimana dokumen warisan kolonial memiliki kekuatan yang mengikat secara absolut, bahkan ketika dokumen tersebut cacat sejak lahir. Jadi kita ketahui di slide sebelumnya bahwa Prancis dan Siam itu sepakat bahwa batasnya adalah
water shield tadi ya, jadi garis tengah sungai melalui pegunungan yang ada di sana. Tetapi dalam membuat peta kemudian menyimpang, jadi cacat di peta yang dibuat oleh Prancis. Nah, bahkan ketika dokumen tersebut cacat sejak lahir, dokumen itu menjadi mengikat. Itu yang diungkapkan oleh Anthony Anggi. Kemudian yang kedua oleh Suryadi Pesubedi, pakar hukum internasional, mantan pelapor khusus PBB untuk Kamboja. Analisisnya mencatat bahwa pendekatan hukum murni, strict legal approach, yang digunakan oleh ICJ seringkali gagal menyelesaikan akar masalah di lapangan. Ya, karena apa? Tadi di tahun 92 ICJ sudah memutuskan bahwa candi tersebut ikut ke ikut ke Kamboja. Tapi ternyata ada perbedaan lagi bahwa tanah di sekitarnya dianggap oleh Thailand itu ikut Thailand. Nah, makin membingungkan ya, bikin bingung semuanya. Kemudian yang ketiga oleh Ko Nakamura, ini juga ahli hukum internasional, bahwa hukum internasional seringkali bergerak dalam silo, terkotak-kotak. UNESCO bergerak dalam hukum cagar budaya, sementara sengketa wilayah berada di ranah hukum teritorial. Maka ketidakselarasan dua rezim hukum internasional ini memicu eskalasi militer di perbatasan. Ya, kaitannya dengan Thailand dan Kamboja. Kemudian dalam penerapan hukumnya bahwa dalam putusan tahun 1962 kemudian dipertegas kembali oleh ICJ pada putusan 2013, ICJ memenangkan Kamboja secara mutlak. Doktrin estoppel dan acquiescence, sikap diam atau menerima, yang dilakukan oleh Thailand ini memperkuat kedudukan Kamboja. Thailand berargumen bahwa peta Prancis itu salah karena melanggar teks perjanjian garis batas air. Namun ICJ menolak argumen tersebut berdasarkan sikap Thailand sendiri yang diam. Jadi selama puluhan tahun diam. Kemudian prinsip uti possedetis juris, prinsip ini menyatakan bahwa batas wilayah negara yang baru merdeka, dalam hal ini Kamboja, harus mengikuti batas wilayah administrasi yang ditinggalkan oleh penjajahnya, ya, dalam hal ini Prancis. Karena Prancis meninggalkan peta yang menyatakan Prévihar masuk Kamboja, maka batas itulah yang sah secara hukum internasional. Ini ya. Jadi batas hukumnya adalah batas yang ditinggalkan oleh penjajah sebelumnya. Begitu. Kemudian pada 11 November 2013 ICJ juga memperjelas putusan 1962 dengan menyatakan secara bulat bahwa kedaulatan Kamboja atas Candi Prévihar mencakup seluruh tanjung di sekitar candi. Jadi yang tadinya tanahnya diklaim oleh Thailand, oleh ICJ diperkuat menjadi wilayah Kamboja. Sehingga ICJ memerintahkan Thailand untuk menarik mundur seluruh pasukan militer dan polisinya dari kawasan tersebut. Menarik ya, menarik. Candinya ikut Kamboja, tanah di sekitarnya ikut Thailand. Jadi nggak masuk akal. Jadi ketika ada orang Kamboja mau ke candi, dia harus masuk wilayah Thailand. Begitu. Jadi harus bikin paspor dulu untuk masuk ke candi itu. Ya menarik, sangat menarik kasus ini. Kemudian ketika konflik bersenjata pecah pada tahun 2011, ASEAN di bawah keketuaan Indonesia pada saat itu mencoba mediasi dengan mengirimkan tim pemantau. Namun mekanisme ini, ya mekanisme internal ASEAN ini, Treaty of Amity and Cooperation, terhambat oleh prinsip non-interference. Ya, prinsip non-interference. Jadi tidak bisa mencampuri urusan dalam negeri. Walaupun Thailand itu masuk ke wilayah kesepakatan bersama ASEAN ya, masuk dalam perjanjian ASEAN, tapi ASEAN sendiri tidak bisa masuk untuk mengurusi mengurusi persoalan dalam negeri suatu negara anggotanya.
Jadi sangat menarik ini. Bahkan mungkin bisa jadi hal ini terjadi di Indonesia, terutama ya dengan Timor Leste ya, dengan Timor Leste maupun dengan Malaysia. Dengan Malaysia terbukti kan si Padan Ligitan juga lepas dari Indonesia. Kesimpulannya dari presentasi kali ini adalah secara garis besar sih kami rangkum ada dua ya, ada dua garis besar yang menjadi item utama dari presentasi yang kami sampaikan. Yang pertama adalah ketelitian dokumen hukum dalam hubungan internasional, baik peta maupun dokumen tertulis, memiliki kekuatan hukum mutlak. Sehingga kelalaian memprotes sebuah dokumen dapat mengubah garis perbatasan selamanya. Ya, kaitannya dengan Kamboja dan Thailand, bahwa Perancis membuat peta yang tidak sesuai dengan perjanjian. Namun karena lalai untuk memprotes, dalam hal ini adalah dianggapnya membiarkan ya, sikapnya diam, maka yang berlaku adalah dokumen tersebut. Maka diam itu adalah dianggapnya mengiyakan. Kemudian yang kedua, politisasi isu batas wilayah. Ya. Politisasi isu batas wilayah. Masalah perbatasan sangat rentan digoreng. Ya, khususnya di Thailand ini, di Thailand khususnya ya, elit politik domestik membakar sentimen nasionalisme untuk apa? Ya ini, sengketa perbatasan. Sering kan di Thailand ini demo kelompok kaos kuning. Jadi mengubah sengketa hukum murni menjadi konflik militer berdarah. Memang kalau sudah masuk ke isu-isu politik sudah mudah terekskalasi. Ini ya, sangat rentan sekali terhadap politisasi. Ya seperti di Indonesia juga sama ya. Ketika permasalahannya itu adalah misalkan Malaysia dengan Indonesia, maka mudah sekali untuk dibakar. Baik, sepertinya itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan analisa kasus sengketa perbatasan Thailand dan Kamboja. Semoga apa yang kami paparkan menambah pengetahuan kita semua terhadap kasus-kasus sengketa perbatasan. Terima kasih atas keluangan waktunya untuk menyimak dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami untuk memaparkan, dan semoga apa yang dipaparkan bermanfaat bagi kita semua. Kami ucapkan juga terima kasih kepada segenap sivitas akademika di Universitas Siber Muhammadiyah yang telah membimbing kami dalam menempuh perkuliahan khususnya di mata kuliah Hukum Perjanjian Internasional. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.